Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Kirana Marban dengan NIM 07221022 dari program studi teknik sipil angkatan 2022 dari kampus Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan mereview jurnal infrastruktur di lahan rawa, di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Arif Nugroho Ponto dengan keywordnya tanah gambut, penurunan, estimasi, dan distribusi tegangan. Jadi di sini saya mau ambil 3 jurnal yang bertema gambaran umum dan tantangan infrastruktur rawa atau gambut. Dengan outline yang akan kita bahas, yaitu pertama adalah pendapat, kemudian tujuan berreview, kemudian metode pencarian indikator, selanjutnya ringkasan jurnal, analisis kritis, dan kesimpulan. Baik, untuk latar belakangnya, Indonesia memiliki lahan gambut dan rawa tropis terluas di dunia, di mana tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua dengan karakteristik utama berupa kadar air dan bahan organik yang sangat tinggi. Namun daya dukung tanah rendah sehingga rawan amblas, subsiden, serta sulit menopang infrastruktur. Akibatnya, pembangunan di kawasan ini menghadapi tantangan seperti penurunan tanah, masalah stabilitas, fluktuasi muka air, dan risiko kerusakan lingkungan sehingga dibutuhkan inovasi teknik sipil dan monitoring berbasis riset agar infrastruktur bangunan dan rawa aman, efisien, dan berkelanjutan. Jadi di sini untuk tujuan reviewnya ada 3. Yang pertama untuk mengidentifikasi dan merangkum perkembangan terkini dari hasil-hasil riset dalam 10 tahun terakhir mengenai tantangan pembangunan infrastruktur di lahan rawa dan gambut, baik dari aspek geoteknik, teknik konstruksi, desain fondasi, maupun metode perbaikan tanah. Yang kedua, menganalisis kelebihan, kekurangan, serta relevansi solusi teknik yang diusulkan berbagai jurnal, termasuk evaluasi efektivitas penerapan teknologi inovatif seperti penggunaan material lokal, stabilisasi kimia, dan sistem kekuatan kombinasi terhadap peningkatan daya dukung dan penurunan risiko kegagalan konstruksi pada tanah gambut dan rawa. Kemudian yang ketiga, berikan pijakan ilmiah dan rekomendasi berbasis bukti untuk perumusan strategi konstruksi yang aktif dan berkelanjutan dalam gambut atau rawa di Indonesia yang mempertimbangkan aspek teknis dan lingkungan berdasarkan hasil studi multimedia. Selanjutnya, masuk metode pencarian literatur, mana di sini ada basis data yang dimana kita diidentifikasi dan dikumpulkan dari peristiwa yang utama yaitu bersekolah terkunci infrastruktur rawa, sekitar gambut, perbaikan tanah gambut, geoteknik rawa gambut, soil investment, inland, condition design on pit, bamboo grid, reinforcement, chemical stabilization of pit, dengan total publikasi yaitu maksimal 10 tahun terakhir dari 2015 hingga tahun 2025. Baik, untuk jurnalnya, jurnal pertama dari judul tinjauan literatur sistematis konstruksi di lahan rawa dan gambut, di mana penulisnya yaitu Muhammad Rizal Adam, Budi Kurniawan, dan Normi Nati Dewi. Di tahun terpilih itu tahun 2023, dengan tujuan penelitian yaitu mengkaji tantangan utama pada infrastruktur rawa atau gambut secara sistematis. Teknologinya yaitu studi sistematis, analisis khusus proyek kontras Sumatera dan Berdaya. Dan hasil utama yaitu pembentukan tanah tinggi, masalah drainase, dan butuh fondasi khusus. Jurnal 2 mengandung review of rigid pavement contraction of the soft soil dengan penulis yaitu Patrick Bowman, Hesti
Wahyuni, dan Nur Anwaril Jamil dengan tahun terbit tahun 2022 dengan tujuan penelitian yaitu studi teknik rigid pavement di tanah gambut lunak. Metodologinya yaitu analisis kasus proyek rigid pavement di Kalimantan, fungsi soil replacement, and geogrid. Hasil utamanya yaitu rigid pavement gagal jika tanah tidak diperkuat, geogrid dan semi pavement replacement meningkatkan kinerja. Yang ketiga dengan judul analisa perhitungan muka air tanah, muka air rata di lahan rawa fondasi dengan penulis yaitu Indra Setia Putra dan Yudi Lasmana dengan tahun terbit yaitu 2021. Tujuan penelitiannya yaitu evaluasi pengaruh muka air tanah terhadap stabilitas fondasi pada lahan rawa dengan metodologinya yaitu studi eksperimen dan simulasi dinamis pengukuran muka air aktual dengan hasil utamanya yaitu fluktuasi muka air menurunkan kestabilan fondasi dangkal dan tiang panjang. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke analisis kritisnya, di mana pada jurnal yang pertama, judul di Jawa Literatur Sistematis Konstruksi di lahan rawa dan gambut, memiliki tantangan geoteknik, yaitu tanah rawa atau gambut memiliki daya dukung rendah, sangat kompresibel, dan tekanan air tinggi. Yang kedua, fenomena atau penurunan tanah sangat berisiko mengganggu stabilitas struktur dalam pekerjaan. Pada teknik konstruksinya, dulu pendekatan inovatif di penggunaan preloading atau pemuatan awal, prefabrication, prefabricated vertical drain (PVD), dan aplikasi geosintetik untuk mempercepat konsolidasi dan memperkuat tanah dasar. Dengan desain fondasinya ada dua, yaitu fondasi harus dirancang fleksibel, di mana area foundation yang panjang pada beban besar, kombinasi dengan geosintetik. Kedua, perlu desain drainase khusus agar mengontrol fluktuasi muka air tanah. Dengan metode perbaikan tanahnya, yaitu solid phase improvement secara mekanik atau pre-loading, sand replacement, dan teknologi geotekstil. Yang kedua, monitoring penurunan tanah harus terintegrasi untuk mencegah kerusakan struktural akibat settlement jangka panjang. Kemudian untuk keputusan penelitiannya, pada studi literatur ini terbatas pada rangkuman riset sebelumnya, belum adanya validasi lapangan atau data monitoring jangka panjang pada proyek nyata. Dengan relevansi Indonesia-nya, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Papua, dengan lahan rawa atau gambut di daerah ini, membuat rencana jalan tol, bandara, dan pemukiman secara nasional. Yang kedua, judul on the review of rigid pavement construction on the soil atau BIM, di mana dalam tekniknya yaitu kuat dukung dan stabilitas tanah gambut sangat rendah sehingga rigid pavement mudah mengalami keretakan dan penurunan. Yang kedua, fluktuasi muka air disebabkan perubahan volume tanah dan efisiensi tutur, di mana dengan teknik konstruksinya yaitu diperlukan penguatan tanah sebelum kerja rigid pavement. Yang kedua, kombinasi dengan geogrid dan penggantian atau replacement sebagian tanah gambut dengan pasir atau material gambut meningkatkan stabilitas. Dengan desain fondasinya, yaitu jika rigid pavement digunakan, maka fondasi harus didesain lebih adaptif dengan memperhatikan potensi settlement panjang. Yang kedua, ada beberapa kasus belum digunakan fondasi tiang atau sistem campuran dalam perbaikan tanahnya, yaitu soil replacement dan stabilisasi mekanik untuk memperbaiki lapisan tanah di bawah rigid pavement. Yang kedua, penggunaan material depan seperti geogrid atau geofoam. Untuk keputusan penelitiannya, ini tuh studi kasus skala lokal, di mana pengujian pada proyek yang ditinjau relatif terbatas dan data monitoring jangka panjang kurang tersedia. Untuk relevansi yang Indonesia,
dan kita langsung berkatakan bahwa gejala di gangguan Sumatera Barat. Studi ini mendukung ya, praktik rekayasa kekerasan jalan di Indonesia. Untuk analisis kritis yang ketiga dengan judul jurnal analisa perhitungan muka air rata-rata di lahan rawa fondasi dengan tantangan geotekniknya yaitu fluktuasi muka air tanah di lahan rawa pengaruh dari buku, fondasi, dan stabilitas struktur di atasnya. Fluktuasi air juga meningkatkan risiko penurunan tanah dan tanah. Untuk teknik konstruksinya, intinya monitoring digital dan pengukuran alat terhadap muka air di lokasi proyek. Yang kedua, perencanaan konstruksi sangat mengaruhi oleh karakteristik hidrologis tempat. Untuk informasinya, kondisi permukaan dangkal memang direkomendasikan jika muka air sering naik turun, diperlukan penyesuaian desain, atau misal fondasi tiang atau kombinasi. Dalam metode perbaikan tanahnya, implementasi sistem monitoring digital dan manajemen drainase untuk mengurangi pengaruh fluktuasi air terhadap struktur. Pada jurnal ini, kita melakukan penelitian yaitu penelitian lebih fokus pada muka air terhadap fondasi dangkal, belum membahas solusi komprehensif untuk semua tipe fondasi dan kondisi hidrologi ekstrim. Dan relevansi di Indonesia, yaitu penting untuk rekayasa rawa di seluruh Nusantara antara monitoring air dan desain aktif sangat mendukung keberhasilan proyek fondasi dan infrastruktur dasar di wilayah Gambut Rawa. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan, di mana kesimpulannya itu tantangan utama di lahan rawa Gambut adalah stabilitas dan settlement tanah, di mana pengaruh fluktuasi geologi dan keterbatasan teknik konvensional. Solusi melalui perbaikan tanah, rekomendasi atau kimia atau digital, fondasi aktif, dan monitoring sangat relevan untuk Indonesia. Namun implementasi di proyek nyata masih membutuhkan koordinasi jangka panjang dan penyesuaian teknis di lapangan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya jabarkan. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.